Jadi jangan dianggap kan jarang kebakaran, biasa saja dananya bisa digunakan untuk ngaspal jalan. Belajar dari kebakaran yang terjadi yang menimpa salah satu pusat perbelanjaan di Situbondo. Kita bisa banyak belajar untuk mengevaluasi diri kita sendiri dan mengevaluasi hal-hal yang penting ketika terjadi kebakaran kemarin. Ada beberapa pihak yang mesti melihat kebakaran ini sebagai sebuah peristiwa yang harus kita hadapi bersama dan kita antisipasi agar tidak terjadi kembali di kemudian hari. Ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah dari sisi petugas, yang kedua dari sisi pengusaha, yang ketiga dari sisi masyarakat, dan yang keempat adalah dari sisi pemerintah. Dari sisi petugas, kita perlu mengapresiasi kinerja luar biasa dari para petugas yang benar-benar total dalam mengupayakan pemadaman kebakaran di peristiwa kemarin. Mereka rela dan tidak kenal lelah dari siang hari hingga siang lagi di esoknya, itu berarti hampir 24 jam mereka silih berganti bekerja berusaha memadamkan api. Meskipun memang dengan APD yang terbatas dan juga dengan fasilitas pula yang kurang memadai. Tentu apa yang saya sampaikan bukan sekedar mengada-ngada, karena memang ada video yang menyatakan bahwa yang menggambarkan kondisi di mana petugas tidak bisa melakukan pemadaman ke titik kebakaran, hanya bisa menyiram dari sekitar kebakaran karena keterbatasan APD yang mereka gunakan. APD kurang, tidak bisa masuk ke dalam. Tentu ini juga sesuatu yang miris, bagaimana mereka memang perlu untuk dilindungi juga, karena ini urusannya adalah nyawa dari para petugas yang luar biasa ini. Yang kedua, ada juga video yang menggambarkan bagaimana selang-selang itu bocor, jadi fasilitas yang belum memadai. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk diatasi oleh pemerintah tentunya, dan tidak perlu kita terlalu politisi permasalahan ini. Jadi kemarin sempat ada beberapa pihak yang akhirnya menjadikan ini sebuah sesuatu yang politis, di mana ketika orang yang mengkritiki dianggap karena pendukung si A, dan tiba-tiba ada yang mengklarifikasi karena dia pendukung si B, seperti itu. Dan hal-hal seperti inilah yang harus kita benar-benar jauhi, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang perlu kepedulian kita semua tanpa embel-embel politik manapun. Kedua, dari sisi pengusaha, mestinya pengusaha di Situbondo tentunya tidak hanya sekedar membangun bangunan-bangunan megah untuk menarik minat masyarakat datang berbondong-bondong ke tempat belanjanya, tapi juga mesti harus melengkapi bangunannya dengan sistem proteksi kebakaran, di mana ini mampu meminimalisir terjadinya kebakaran dahsyat seperti kemarin. Karena apa? Karena ketika kebakaran sebesar kemarin itu, dampaknya bukan hanya pada pengusaha, tapi juga pada karyawannya, lalu juga pada warga sekitarnya, rumah-rumah bangunan di sekitar itu, dan ini tentunya membahayakan untuk semua. Alhamdulillahnya adalah kemarin tidak ada korban jiwa yang terjebak di kebakaran itu, sehingga ini masih perlu kita syukuri. Namun tetap ke depan pemerintah harus hadir mempertegas kepada para pengusaha-pengusaha agar tempat-tempat usaha mereka yang rentan dengan kerumunan-kerumunan masyarakat itu perlu untuk dilengkapi oleh sistem proteksi kebakaran yang memadai. Yang ketiga adalah dari sisi masyarakat. Kita perlu, saya pribadi memahami, terkadang masyarakat ingin menginformasikan sesuatu secara live. Jadi memang kemarin itu ketika kebakaran kita temui banyak sekali live yang disiarkan itu kan. Hampir sampai tengah malam pun, sampai jam 3 malam pun masih ada yang live. Dan kita tidak masalah dengan hal itu. Kenapa? Karena itu juga bagian dari informasi keaktifan masyarakat, menginformasikan sesuatu kepada orang lainnya. Sehingga mungkin masyarakat yang ada di luar Situbondo yang keluarganya kerja di tempat itu merasa aman karena melihat, oh ternyata keluarga saya aman. Yang kedua, bisa saja juga itu menjadi informasi agar tidak ada yang melewati di area sana. Tapi tanda kutipnya adalah kita juga harus paham untuk tidak terlalu berkerumun di depan peristiwa-peristiwa seperti itu, karena itu sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi kemarin sampai kerumunan itu sampai memadati di depan pusat perbelanjaannya ya, sehingga pemadam kebakaran sulit untuk mendapatkan akses masuk ke dalam.
Jadi ini memang sesuatu yang perlu kita jadikan evaluasi sebagai masyarakat. Keinginan tahuan kita itu memang manusiawi, namun akan lebih baik jika kita juga membatasi diri kita untuk tidak terlalu masuk kepada ranah yang tidak seharusnya kita masuki. Jadi ini penting. Jadi kalau ada kebakaran seperti itu jangan berkerumun di dekatnya, karena selain memang menghalangi petugas untuk memadamkan kebakaran, ini juga membahayakan keselamatan kita semua yang memang awam untuk urusan-urusan kebakaran ini. Jadi cukup atur jaraknya, silakan rekam dari jarak yang cukup aman dan tidak sampai mendekati ke lokasi. Dan dari semua persoalan-persoalan tadi, tentu yang paling punya peran untuk menghadirkan kebijakan adalah pemerintah. Pemerintah mesti menganggap masalah ini sebagai masalah serius, di mana nantinya siapapun yang terpilih dalam pilkada kali ini yang akan melanjutkan pemerintahan atau yang pemerintahan baru tetap harus menjadikan anggaran-anggaran yang sudah diplot untuk pemadam kebakaran, untuk penambahan fasilitas, untuk perbaikan fasilitas, untuk penambahan APD, ini harus tetap ada dan jangan dialihkan pada penggunaan-penggunaan dana lainnya. Artinya pemerintah harus menyadari bahwa ini memiliki sisi urgensi tersendiri. Jadi jangan dianggap kan jarang kebakaran, biasa saja dananya bisa digunakan untuk ngaspal jalan atau dananya bisa digunakan untuk bantuan mungkin. Nah, ini adalah hal yang harus benar-benar dijadikan urgensi termasuk dari pemerintah dan juga dari wakil rakyat kita agar dana yang ada tetap diberikan kepada hal-hal yang penting seperti saat ini, di mana para petugas pemadam kebakaran kita membutuhkan fasilitas yang lebih baik, APD yang lebih baik, dan juga bagaimana ini juga menjadi evaluasi kita bersama. Yang kedua, pemerintah juga harus melihat kebijakan-kebijakan yang tepat ketika ada pengajuan izin usaha dari para pengusaha, di mana harus gedung-gedung yang mereka bangun itu dilengkapi oleh alat proteksi kebakaran, karena ini menyangkut keselamatan kita semua, keselamatan warga yang akan dipimpin oleh pemerintah dan wakil rakyat kita. Dan yang terakhir adalah saya berharap pemerintah ataupun wakil rakyat kita di DPR memberikan santunan kepada karyawan-karyawan pusat pembelanjaan KDS yang hari ini pasti mereka tidak bekerja sampai beberapa bulan ke depan hingga pembangunannya usai kembali, dan mereka jelas akan nganggur beberapa bulan ke depan, dan ini tentu menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah dan DPR memikirkan nasib mereka, minimal memperingan beban mereka. Dan kalau saya pribadi, karena saya hanya masyarakat biasa, tidak banyak yang bisa saya tawarkan. Saya hanya bisa memberikan sebuah konten ajakan untuk kita belajar bersama dari kebakaran ini. Namun bagi karyawan-karyawan KDS yang mungkin memang kebutuhannya cukup tinggi dan bingung mencari kerja, bisa menghubungi akun saya. Itu pun jika mau menjadi ojek online di Oke Bos. Dan mari bersama-sama dengan saya di Oke Bos, mungkin bisalah mengurangi beberapa karyawan yang nganggur untuk sementara bekerja menjadi ojek online. Terima kasih, mohon maaf atas kesoktawan saya. Dalam kapasitas ini saya hanya mengajak semuanya untuk bersama menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi kita bersama. Terima kasih.